Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan kajian bersama Ustadz Rediansyah. Hari ini tema yang akan kita bahas yaitu syarat sah salat. Langsung saja pada Ustadz Rediansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita bahas tentang hukum syarat sah salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati khamsatun. Menurut mazhab Imam Syafi'i, syarat sah salat itu terbagi pada 5 bagian ya. Yang pertama, taharatun an hadasin wa janabatin, harus suci dari hadas ataupun jadi hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau untuk hadas kecil maka diwajibkan sebelum sholat kita berwudu. Kalau kita punya hadas besar, baik itu hadas junub atau haid atau nifas, jadi ketika sudah suci maka wajib untuk mandi. Dan yang keduanya yaitu wasaniha taharatu badanin wa malbisin wa makanin an-najis. Syarat sah yang kedua yaitu harus suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis, yang tidak dimaaf atau najis ghair ma'fu. Dan yang ketiga yaitu wasalisuha satri rajulin wa amatin ma baina sulatin wa rukbatin wa qawfin ghairi wajhin wa kafaini bima la yasifu lana yubadara alaih. Dan hukum syarat sah salat yang ketiga yaitu harus menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan. Adapun aurat laki-laki itu antara bujang gitu ya sampai lutut, itu aurat bagi laki-laki. Sedangkan aurat bagi perempuan semua anggota badan terkecuali wajah dan telapak tangan dua ya. Baik telapak tangan yang dalam ataupun yang luar itu bukan termasuk aurat dalam waktu salat untuk perempuan. Dan yang perlu diperhatikan apabila untuk perempuan atau wanita yang salat itu untuk menjaga atau kehati-hatian ketika waktu sholat, maka mukena yang depan itu lebih baik ditaruh di dagu, karena kekhawatiran ketika kalau di leher ketika kita ruku atau sujud khawatir atau takut nanti agak ketarik, maka di lehernya ini kan kelihatan, maka kalau kelihatan itu hukumnya batal kan. Leher bagi perempuan kan termasuknya aurat. Dan yang perlu diperhatikan lagi bagi wanita, apabila memakai mukena yang potongan yang tidak langsung maka harus memakai pakaian lagi gitu selain daripada mukena. Karena ketika ruku biasanya kan kalau perempuan kalau pakaian yang mukena yang potongan itu kan agak ketarik tangan, maka itu hukumnya dia kena auratnya kan gitu, maka hukumnya batal kalau pakai mukena yang potongan. Adapun yang keempatnya yaitu syarat sah salat harus mengetahui waktu masuknya sholat. Maksudnya sholatnya harus di dalam waktu. Kalau misalkan sholat sebelum waktunya maka sholatnya tidak sah, atau sholatnya sudah keluar waktu tidak sah, kecuali kita niatnya kodok.
Adapun yang kelima yaitu hukum syarat sah sholat, yaitu harus menghadap ke arah kiblat. Adapun arah kiblat, ulama berbeda pendapat. Ada yang cukup menghadap ke arah barat, dan ada juga yang harus agak miring, ya, agak miring ke arah utara ya. Jadi tergantung keyakinan masing-masing gitu ya. Jadi cukup ke arah barat tidak masalah, agak miring ke arah utara juga tidak masalah. Tapi yang paling kuat itu hukumnya harus agak miring, agak miring. Kurang lebih 26 derajat lah itu miringnya. Terkecuali yang diperbolehkan sholat yang tidak menghadap arah kiblat seperti waktu perang ya. Dan karena ada musuh ya takut gitu. Jadi terserah bebas di mana arah musuh ada di situ, maka sholatnya menghadap musuh gitu. Atau waktu kita dalam kendaraan seperti kita naik kapal laut gitu ya, kan kapal kan ya tergantung arahnya tujuan kemana kan ya. Jadi misalkan kapal lautnya mau ke timur ya kita sholatnya ke timur kalau apa itu kan tergantung. Itu yang diperbolehkan, sholat tidak menghadap kiblat. Pak, mau tanya Pak ya, mungkin ya sedikit sharing gitu Pak. Kalau misalnya kita kan kadang sholat itu nggak fokus gitu Pak ya, nggak khusyuk gitu kan sholatnya kan dalam itu Pak. Nah itu mungkin cara biar kita khusyuk dalam sholat gitu, pikiran tidak kemana-mana, fokus gitu Pak. Mungkin gimana tuh? Mungkin ada sebelumnya memang karena lalai dalam sholat, jadi bisa pada saat sholat itu jadi kepikiran kemana-mana gitu, Pak, gimana gitu Pak? Jadi sebenarnya hukum khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah. Sunnah kita dianjurkan gitu ya, bisa khusyuk mulai daripada takbiratul ihram sampai salam, hukumnya sunnah. Kan tetapi kalau kita tidak bisa khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka kita wajib harus bisa khusyuk di sebagian daripada sholat. Misalkan kita bisa khusyuk di waktu takbiratul ihram dan selanjutnya tidak bisa khusyuk, wajib. Jadi jangan sampai tidak khusyuk sama sekali gitu, waktu sholat. Harus sebagian daripada sholat kita ada yang khusyuknya gitu, baik takbiratul ihram ataupun pas waktu rukunya aja gitu ya. Jadi khusyuk itu bisa bisa dua metode gitu ya. Pertama hati kita, yang kedua anggota badan kita. Jadi bisa dikatakan khusyuk itu dua. Kalau untuk hati, yang namanya khusyuk itu kan kita tidak ingat selain daripada yang sedang kita lakukan. Misalnya kita lagi ruku, hati kita aja ingat waktu lagi ruku, lagi sujud, hatinya lagi sujud, itu namanya khusyuk. Jadi untuk cara kalau kita bisa pengen khusyuk, doanya sebelum kita sholat ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas tahassunam minasyaitonir rajim. Jadi saya ulangi, Qul a'udzu birabbin nas tahassunam minasyaitonir rajim. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia karena untuk menjaga dari setan yang menanjam, yang terkutuk. Jadi karena kalau kita sholat karena tidak khusyuk itu karena ada gangguan setan di hati kita. Jadi untuk menghindari atau menjaga hati kita supaya tidak digoda setan, maka itu doanya. Jadi intinya khusyuk itu kita bisa sholatnya bisa dikatakan khusyuk apabila hati kita sewaktu kita sholat tidak ingat selain daripada apa yang kita sedang lakukan. Kita waktu baca Fatihah ingat hati kita bahwa sedang baca Fatihah, kita rukuk ingat hati kita, itu yang namanya khusyuk.